pemerintah atau presiden selalu menggunakan kata setiap orang. Jadi dia nggak katakan si A atau si B, si X, ya. Setiap orang dilarang mencuri itu sifatnya umum dan abstrak. Nah, kalau sudah ketetapan atau basiking atau keputusan atau berseluruh dia sifatnya individual konkret. Oh, si A di sini melakukan apa? Itu kan konkret. Ya. Nah, sekarang fokus yang kita mau bicarakan kan yang bawah itu, yaitu peraturan kebijakan. Ya, biasa dikenal dengan Village Regels atau peraturan kebijakan atau perundang-undangan semua, makanya disebut dengan pseudo wet giving. Nah, apa itu peraturan kebijakan dan kenapa saya harus bicara peraturan kebijakan? Oleh karena peraturan kebijakan itu, ya, itu adalah apa? Genus dari spesies yang nanti kita sebut dengan surat edaran. Jadi saya mulai dari apa cara cara berpikir deduktif dari yang umum ke khusus. Nah, Village Regels atau peraturan kebijakan itu sifatnya umum atau genusnya. Spesiesnya ada banyak. Ada surat edaran, ada memo, ada petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk teknis, macam-macam sekarang namanya. Ya, ada lagi petunjuk teknis operasional (PTO), macam-macam sekarang namanya. Nah, yang kita bahas ini kan SE atau surat edaran. Nah, di situ saya katakan kalau bicara surat edaran, dia adalah bagian dari Village Regels atau peraturan kebijakan. Itu sebabnya karena dia adalah bagian dari Village Regels sesuai slide sebelumnya, maka dia bukanlah peraturan dan dia bukanlah ketetapan atau basiking. Oleh karena itu village, maka dia adalah alat atau instrumen yang sebenarnya hadir berdasarkan kewenangan bebas atau yang disebut dengan keleluasan bertindak atau dalam bahasa Belanda disebut dengan vryheid ermessen atau discretionary power, kekuasaan yang diskresioner. Nah, oleh karena dilahir dari kewenangan yang bebas itu, maka Village Regals itu adalah perbuatan tata usaha negara atau dalam bahasa Undang-Undang 30 adalah perbuatan administrasi negara yang ingin menampakkan sebuah kebijakan secara tertulis keluar gitu. Dan surat edaran itu kata kuncinya, ya, tadi sudah dijelaskan, bukan produk peraturan perundang-undangan. Dia hanyalah instrumen administratif belaka yang keberlakuannya atau adresatnya ke internal organisasi. Itu sebabnya kalau lihat nanti di anotasi saya akan kelihatan ditujukan kepada siapa itu surat edaran tersebut. Ya, apakah langsung ke pemberi kerja atau langsung ke pekerja atau kepada siapa? Nah, sekali lagi saya tegaskan di bagian belakang, ya di bagian bawah, oleh karena itu adalah peraturan kebijakan, maka harus dapat dipastikan materi muatan atau isi dari Village Regals, ya. Jadi saya ulangi, harus dapat dipastikan bahwa materi muatan atau isi dari Village Regals, dalam hal ini isi dari surat edaran, tidak boleh mengambil alih, jadi tidak boleh mengambil alih atau take over apa yang seharusnya merupakan materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan, lebih spesifik lagi mengambil alih materi muatan sebuah undang-undang. Itu larangan tentunya, ya. Jangankan jangankan Village Regals, ya. Sesama peraturan perundang-undangan saja tidak boleh saling take over materi muatan. Ambil contoh, apa yang menjadi materi muatan peraturan pemerintah, ya tidak boleh di take over oleh undang-undang. Atau sebaliknya, harusnya materi muatan undang-undang kok di-take over oleh Perpres, oleh PP, atau bahkan Perda. Itu sesama peraturan perundangan saja dilarang. Apalagi, Bapak Ibu sekalian, ini spesiesnya beda. Ya, satu regeling, satu basiking, satu village regals. Nah, tadi saya mengatakan, ya, eh, Village Regals itu hadir dalam kerangka, ya, atau payungnya adalah keleluasan bertindak atau discretionary power. Nah, sekedar saya tunjukkan ini di Undang-Undang 30 tahun 2014, ya, pemerintah itu sudah diberikan batasan dan apa tujuannya diskresi itu ada seperti ini sudah ada.
ya. Jadi apa itu diskresi, kemudian harus memenuhi apa saja waktu menerbitkan diskresi itu sudah diatur. Jadi saya ingin mengatakan tidak dilarang melakukan discretionary, tapi ada batasnya. Oleh Profesor Bagirmanan, Profesor Sahlan Basah itu dari Unpad pernah mengatakan ada batas atas dan batas bawah. Nah, sekarang mari kita lihat apa anotasi saya terhadap kedua SE. Pertama, ya saya ingin katakan ya, semangat dari SE itu mungkin baik. Saya harus katakan gitu. Jadi semangat dari SE itu atau surat edaran itu mungkin baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan. Ya. Namun bentuk hukumnya yang ditampakkan keluar itu kan SE atau surat edaran. Ya. Adresatnya pun udah benar. Jadi tadi saya katakan adresatnya kan tujuannya kan itu dalam internal pemerintah. Kalau kita lihat kedua SE itu kan semua ditujukan ke situ kan ke gubernur. Kalau kita lihat ya kepadanya itu kan gubernur ya. Ya tapi dalam kalimat di dalamnya nanti dia katakan selanjutnya untuk disampaikan kepada bupati atau wali kota. Ya. Namun kalau kita baca pada bagian penutup dari kedua SE tersebut ada klausul yang mengatakan agar atau untuk disampaikan ke pemangku kepentingan. Nah, siapa itu kan tidak jelas yang disebut pemangku kepentingan. Saya menduga pemangku kepentingan yang dimaksud itu yang ada pada bagian tembusan. Makanya kalau lihat paling bawah itu di tembusan atau petindasan disebut itu salah satunya ada pimpinan organisasi pengusaha dan ada pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh. Dugaan saya itu yang disebut dengan pemangku kepentingan. Catatan saya yang berikut, meski semangat atau intennya baik, ya, saya harus katakan SE itu belum utuh mempertimbangkan atau memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mungkin sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau juga peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk putusan-putusan pengadilan. Nanti saya akan tunjukkan di bawah putusan pengadilan yang saya maksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Catatan saya yang berikut, ya, bentuk hukumnya surat edaran. Namun kalau baca judulnya, apalagi membaca materinya, itu sifatnya larangan. Bahkan ada perintah, bahkan mengatur persyaratan, dan bagaimana pengenaan kewajiban. Jadi surat edaran, tapi judulnya larangan. Catatan yang berikut, SE tersebut menurut saya, karena sifatnya dia sepihak, dia langsung tujukan kepada gubernur, maka nanti tolong saya dikonfirmasi oleh Bapak Ibu pimpinan perusahaan. Nampaknya SE itu belum mempertimbangkan kedudukan dan kondisi yang dialami pemberi kerja. Jadi mungkin klaim baru klaim sepihak. Jadi kedudukan dan kondisi pemberi kerja. Padahal ya materi dan implikasi dari surat edaran itu potensial akan memberi beban kepada pemberi kerja. Sehingga seharusnya kebijakan yang baik itu mempertimbangkan keseimbangan dalam melakukan pengaturan. Nah, yang berikut khusus untuk yang nomor SN nomor 5 kalau saya tidak keliru, itu nampaknya merupakan norma baru, yaitu norma yang mungkin belum pernah ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Tapi yang SN nomor 6 tadi saya katakan nampaknya itu sebenarnya ada di pasal 5 dan pasal 6 tentang larangan larangan untuk non-diskriminasi. Anotasi saya yang lain, ya, materi muatan SE yang ditujukan kepada gubernur yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati atau wali kota, dia akan mengalami atau menghadapi persoalan terkait bagaimana mengakomodasikan itu ke dalam hukum otonomnya setiap apa pemberi kerja, apakah dia PKB atau peraturan perusahaan. Ya. Nah, yang berikut benar bahwa hukum otonom harus memperhatikan hukum heteronom, tetapi juga tidak bisa dilarang bahwa hukum otonom dapat mengatur lebih jauh, ya, mengatur lebih jauh atau lebih luas sepanjang dia tidak bertentangan dengan hukum heteronom.
Nah, lazimnya yang terakhir itu keberlakuan hukum heteronom itu kan tidak otomatis. Dia patut diakomodasi terlebih dahulu ke dalam hukum otonom, yaitu apakah itu PKB atau peraturan perusahaan. Namun bisa jadi dalam kacamata teoretik, ya, untuk keadaan-keadaan mendesak, ya, hukum heteronom bisa langsung berlaku tanpa harus didahului penyesuaian dengan hukum yang otonom. Itu itu anotasi umum saya. Nah, slide berikut saya ingin mengatakan begini, di kedua SE itu kan walaupun tidak ditujukan langsung ke pemberi kerja, dia tujukan kepada gubernur, kemudian gubernur diminta untuk menindaklanjuti kepada bupati atau wali kota. Saya menduga, tapi ini saya tolong dikonfirmasi, saya menduga nanti pintu masuk yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur atau apa atau bupati wali kota untuk menerapkan SE itu kepada pemberi kerja itu dua atau tiga pasal ini. Tapi mohon sekali lagi nanti dikonfirmasi, ya. Dia bisa pakai pasal 102, ya, yaitu ada peran pemerintah di situ terutama yang namanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ini pun itu akan debatable, ya, akan pro dan kontra karena yang dikatakan situ frasenya adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sementara SE itu atau surat edaran itu bukanlah peraturan perundang-undangan. Kan itu bisa kita berdebat nanti di situ, ya. Kemudian juga di pasal 108, ya, nanti bisa bisa tolong dicek, itu kan ada syarat keberlakuan suatu peraturan perusahaan itu setelah disahkan oleh menteri. Bisa jadi ini dipakai sebagai apa? Sebagai alat atau sebagai instrumen untuk melakukan kontrol apakah peraturan perusahaan itu sudah mengakomodasi kedua SE itu atau tidak. Ada juga ketentuan di pasal 111 ayat 2 dan juga pasal 124 ayat 2 yang frasenya soal, ya, peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi ini juga akan debatable karena frase adalah peraturan perundang-undangan. Sementara SE itu sampai hari ini yang saya ketahui bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini tiga putusan MK, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri diskusi. Jadi ini yang terkait dengan larangan diskriminasi. Sebenarnya MK sudah pernah memutus tiga putusan ini, 070, 024, kemudian nomor 27. Terutama di yang 024 itu sudah ditegaskan, ya. Jadi bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika, jadi pembatasannya hanya seperti ini, jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama. Jadi agama nggak boleh, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Umur nggak ada di situ. Sehingga pernah di kosong berapa nih, saya lupa di putusan berapa, pernah ada yang menguji yang lalu Undang-Undang Naker maupun Undang-Undang ASN tentang batasan umur. Itu oleh MK ditolak gitu, bahwa itu bukanlah diskriminasi. Nah, ini sekadar contoh untuk menyatakan sebenarnya kita sudah punya pegangan untuk menyatakan mana yang disebut diskriminasi, mana yang tidak. Sehingga yang SE nomor 6 itu, ya, jadi SE yang nomor berapa tuh? Nomor 6 terkait larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja, mungkin sebaiknya memperhatikan juga putusan putusan MK. Ya, kan itu di poin kedua dia katakan pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Nah, di situ kan lebih banyak kan soal kalau saya tidak salah yang dipercakapkan di situ kan soal eh, usia kan, ya, soal usia yang lebih banyak di apa dipercakapkan situ. Nah, mana tadi? Itu yang putusan MK. Nah, terakhir sekarang, kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, eh, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Saya sementara sampai hari ini baru berpikir dua dua kemungkinan itu, dua opsi. Ya, kalau pemberi kerja misalnya eh, resisten atau tidak
menerima SE tersebut, maka sah-sah saja untuk melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan. Satu, saya harus mengatakan judicial review ke MA. Ini pasti akan berdebat. Tadi saya katakan surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Sehingga pasti ada yang mengatakan bagaimana mungkin itu direview ke MA. Karena MA hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Itu betul. Tetapi saya ingin katakan, ya, ada banyak SE-SE yang oleh Mahkamah Agung itu dianggap mengambil materi muatan undang-undang atau materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga terpaksa diuji oleh MA karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu ada beberapa jurisprudensi. Yang lain adalah gugat ke PT UN. Nah, apa yang digugat? Tentu surat edaran yang 5 dan 6 itu juga akan debatable karena itu kan ditujukan kepada kepada apa namanya gubernur. Cuma dia ada syarat yang tidak dipenuhi karena dia tidak bersifat individual konkret. Karena syarat keputusan tata usaha negara kan itu. Nah, saya mengatakan kita tunggu kalau gubernur menindaklanjuti, gubernur melakukan upaya untuk meminta kepala daerah namanya bupati atau wali kota menindaklanjuti. Nah, apa yang mau disampaikan oleh bupati atau wali kota itu ke pemberi kerja itu yang akan kita jadikan objek untuk melakukan apa namanya gugatan ke PT UN. Tapi bisa jadi masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan. Itu dulu pemicu saya untuk diskusi, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sekali lagi senang kalau kita bisa bercakap-cakap terkait dengan pandangan saya yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umbu atas pemaparan materi mengenai surat edaran dari sisi hukum tata negara. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Willy Varianto, SHM HUM, dari sisi hukum ketenaga kerjaannya. Kepada Pak Willy dipersilahkan. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, berat ya kalau tadi profesor yang bicara. Sekarang kita agak santai untuk bagaimana memahami SE Menaker dalam bentuk konkretnya atau bagaimana sih sebenarnya best practice-nya nanti dan ada nggak solusinya. Kita akan coba eh, mulai. Udah tampak saya. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya. Cuma di sini kok nggak mau geser. Bentar. Udah geser ya. Sudah. Ya, ini nanti ada 3 bagian yang akan kita bicarakan. Bagian pertama itu kaitannya dengan larangan menahan ijazah. Yang kedua diskriminasi, baru nanti anotasinya. Jadi mungkin akan agak lebih panjang ya, karena banyak hal-hal yang sifatnya teknis juga. Jadi saya akan mulai dengan melihat surat edaran terkait larangan menahan ijazah. Jadi ini dialektika ya, penahanan ijazah itu kasusnya apa sih? Kalau dilihat itu di berita-berita ya, kita catat ini ada footnote-nya. Ini persoalannya ada karena pekerja yang mengikuti MT sebanyak 2 batch itu ditahan ijazahnya, ada kasus itu. Terus kemudian ada ijazah dokumen pribadi yang oleh perusahaan tidak dikembalikan atau belum dikembalikan kepada pekerja setelah PHK. Nah, terus kemudian perusahaan ada juga yang meminta tebusan uang untuk pengambilan ijazah. Ini awal mulanya ini nih situasi-situasi ini. Lalu kemudian pekerja menyampaikan alasannya kenapa dia resign itu karena apa? Dia merasa sudah memberitahukan sesuai aturan bahwa ini 1 bulan sebelumnya atau 30 hari sebelumnya kan kita sudah kasih tahu gitu. Terus kemudian alasan lainnya berkaitan kenapa dia mengundurkan diri atau mengakhiri
perjanjian, baik itu perjanjian ikatan dinas atau perjanjian PKWT atau yang lainnya. Nah, kemudian pengusaha juga punya pendapatnya sendiri dan itu macam-macam. Kita kutip dari pemberitaan-pemberitaan yang ada mengenai apa namanya eh, berita-berita tentang ini kan ramai banget viral semua ya berita-beritanya ya itu ada versi pengusaha menahan ijazah itu sesuai SOP perusahaan. Ijazah baru diambil itu kalau sudah 6 bulan sejak PHK. Terus supaya pekerja tidak kabur atau ijazah itu dijadikan sebagai pengikat atau jaminan buat perusahaan gitu kan. Terus pekerja sudah tanda tangan perjanjian atau pernyataan, jadi mendasarkan pada itu. Nah, banyak sebenarnya apa argumen yang disampaikan oleh pengusaha yang mendasari kenapa ada penahanan ijazah. Nah, dari sisi yang lain, pihak pemerintah juga apa namanya punya pendapatnya. Dia menganggap ini khususnya Pak Wakil Menteri yaitu menganggap bahwa menahan ijazah itu sebagai penggelapan dokumen pribadi atau kalau kemudian pada saat mau diambil itu diminta ada tebusan itu dianggap sebagai satu pemerasan. Nah, ini nanti yang akan kita lihat dari dialektika-dialektika ini. Terus kemudian para politisi termasuk teman-teman apa serikat pekerja ya menyampaikan bahwa jaminan pekerja atau pengikat setelah adanya pendidikan atau training. Apabila ketentuan penahanan ijazah diatur dalam PKB, maka pasal tersebut melanggar undang-undang, namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang menahan ijazah. Ini kan jadi menarik dari dialektika yang apa berkembang selama ini. Tar, nih saya mau mindah kok agak. Nah, lalu apa sih isi dari apa namanya SE Menakernya itu sendiri gitu kan. Jadi SE Menakernya itu ada 4 pasal ya itu. Intinya pertama mengenai larangan, tapi di bagian keempatnya itu sebenarnya boleh sih nahan ijazah, tapi gitu kan, nah, itu ada catatannya atau ada pengecualiannya. Jadi dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan atau sertifikat kompetensi milik pekerja buruh kepada pemberi kerja, boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, itu yang A sama B-nya. Ijazah dan sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan pelatihan yang biayanya dari perusahaan. Yang kedua, B-nya pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan sertifikat. Dari sini isunya apa kemudian? Jadi dari apa dialektika tadi dari SE Menaker ini kemudian apa isunya? Saya coba menyusun beberapa isu yang memang selalu dipertanyakan. Yang pertama, apakah menahan ijazah atau dokumen pribadi dibolehkan atau tidak tahu sebenarnya. Kemudian dalam konteks apa menahan ijazah atau dokumen pribadi itu dilarang? Masih perlukah perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi? Lalu yang terakhir, adakah jaminan lain yang bisa ditawarkan untuk menggantikan penahanan ijazah? Nah, kita akan mulai dari melihat best practice-nya dan SM Menakernya. Jadi best practice-nya, kenapa ada penahanan ijazah? Itu karena perusahaan mengeluarkan biaya pendidikan untuk ikatan dinas atau yang lainnya. Sementara di sisi yang lain, karena ada apa namanya sebentar ini kok PPT-nya hilang satu. Oh, ini berubah ya. Jadi ini agak bergeser. Jadi eh, kenapa apa ada penahanan ijazah? Kita lihat itu dulu. Jadi pertama sebenarnya karena ada hubungan kerja. Nah, dalam satu hubungan kerja itu kan dalam perjalanannya nanti juga akan muncul ada beberapa perjanjian-perjanjian. Nah, secara hukum alasan hukumnya perusahaan ketika ada hubungan kerja itu di dalamnya ada kesepakatan.
ada kepercayaan, ada komitmen, ada peningkatan kinerja dan kualitas, ada pengembangan karir, ada pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini hukumnya sebenarnya begitu. Tapi implementasinya yang terjadi justru ada ketidaksetiaan, ada fraud, ada kecurangan. Nah, ini yang kemudian akhirnya bagaimana nih eh, antara hukumnya yang harus kita ada percaya, ada komitmen, sudah ada kesepakatan. Tapi dalam tataran implementasi yang terjadi justru ketidaksetiaan, kecurangan. Makanya berlaku best practice penahanan ijazah atau dokumen pribadi ini. Nah, ini berangkat dari sini dulu, ya. Nah, kemudian dari apa adanya penahanan ijazah yang menjadi best practice itu selama ini di perusahaan-perusahaan sebenarnya bukan baru 1 2 hari ya. Ini sudah 20 tahun yang lalu penahanan ijazah ya berlaku gitu kan di banyak perusahaan. Dan tidak hanya perusahaan swasta di apa instansi pemerintah juga penahanan ijazah ini terjadi gitu kan. Nah, best practice ini eh, adanya penahanan ijazah tujuannya itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin karena perusahaan sudah mengeluarkan biaya pendidikan atau ikatan dinas gitu kan. Atau kalau bukan karena biaya pendidikan atau ikatan dinas, ini menjamin ketika ada kerusakan. Jadi misalnya gini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang resikonya tinggi sekali, kayak misalnya kurir ya. Kurir itu bawa barang-barang konsumen itu sekali jalan itu bisa nilainya jutaan gitu kan. Nah, lalu jaminannya apa kalau nggak kembali itu misalnya satu. Terus kemudian sales yang membawa produk-produk perusahaan yang pembayarannya masih transaksional ya atau manual ya, terima barang terus kemudian dibayar. Itu juga apa resikonya tinggi sekali. Jadi kita nggak bisa membayangkan bahwa bisnis itu bayarnya lewat akun perusahaan, pakai invoicing, nggak semuanya begitu. Nah, situasi-situasi ini yang juga harus dipahami, sehingga di mana kemudian ada best practice, di mana perusahaan harus apa ya, supaya aku nyaman, supaya aku aman gitu kan. Nah, dari dua kondisi ini ternyata SM Menaker itu memisahkan. Kalau itu untuk biaya pendidikan atau biayanya dikeluarkan oleh perusahaan, itu dianggap sebagai perbuatan hukum. Boleh, sesuai SM Menaker. Tapi kalau untuk jaminan, misalnya kayak tadi kondisi kurir atau sales yang seperti itu akan dianggap menjadi sebagai pelanggaran hukum atau SM Menaker. Kurang lebihnya begitu, tapi nanti kita akan dalami lagi apakah hanya sebatas itu atau tidak. Gitu. Nah, karena SM Menaker mengatur tentang larangan menahan ijazah, dalam kasus ya sebagai jaminan ganti rugi karena tadi kan kalau perusahaan menahan ijazah karena perusahaan yang biayain itu boleh-boleh saja tidak ada masalah sampai sekarang juga sah-sah aja tapi konteks dari SM Menaker itu ketika itu dijadikan sebagai jaminan ganti rugi PKWT kehilangan atau kerusakan aset perusahaan dan lain-lain itu yang menurut SM Menaker itu tidak boleh. Nah, larangan ini di dalam SM Menaker tidak ada sanksinya. Makanya dalam dialektika tadi itu yang ada adalah penggelapan atau pemerasan. Kalau begitu kita lihat nih pasal pidananya seperti apa dan pasal perdatanya bagaimana. Jadi kalau penggelapan itu kondisinya atau syaratnya bisa dianggap terjadi penggelapan itu jika ijazah atau dokumen pribadi pekerja itu hilang atau tidak dikembalikan. Nah, ini yang dimaksud dengan penggelapan. Jadi perusahaan menghilangkan atau tidak mau mengembalikan, enggak, pokoknya mau tak kuasai. Lah itu penggelapannya terjadi di situ. Nah, kalau pemerasan itu maksudnya ijazah dokumen pribadinya itu dikembalikan dengan syarat minta tebusan. Kamu bayar dulu sini apa kerugian perusahaan atau kamu bayar dulu sini ganti rugi ini atau ini jaminan kamu waktu masuk sini atau banyak alasan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan pemerasan. Itu pidana. Nah, dari sisi perdata ada dua kemungkinan juga ya.
Yang pertama bisa digugat perbuatan melawan hukum, atau yang kedua digugat wan prestasi. Nah, dalam keadaan apa perusahaan digugat perbuatan melawan hukum? Kalau yang pertama penahanan ijazah atau dokumen pribadi itu tidak didasarkan perjanjian atau pernyataan. Jadi misalnya hanya lesan aja, sini apa kamu diterima di sini, kamu serahkan ijazah BPKB atau apalah, itu tidak ada perjanjiannya atau tidak ada penyerahan atau apa namanya perjanjian antara si pemilik dengan si perusahaan. Nah, ini yang kalau digugat nantinya jadi gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, di situ kemudian akan dilihat lagi ketika itu terjadi ada kerugiannya enggak. Kalau kemudian ada kerugian, perbuatan yang tidak mengembalikan, yang merusak, yang menghilangkan itu menimbulkan atau punya hubungan sebab akibat enggak dengan kerugian. Nah, ini nanti biasanya akan apa namanya terjadi tuntutan itu kalau PMH itu biaya selama pendidikannya sekian dihitung. Kalau BPKB jaminannya harga kendaraannya sekian dan lain-lain. Nah, kalau imaterial itu suka-suka ya. Jadi dia karena itu subjektif, misalnya ini punya nilai historis, cara mendapatkannya apa penuh air mata gitu. Terus tuntutan imaterialnya 30 miliar ya itu bisa-bisa saja sih, tapi tidak banyak tuntutan ganti rugi imaterial yang dikabulkan. Ini kalau bicara PMH. Nah, kalau wan prestasi itu kondisinya ketika ijazah, dokumen pribadi sebagai objek perjanjian atau pernyataan penitipan atau penyerahan jaminan setelah berakhirnya perjanjian itu satu tidak dikembalikan atau dikembalikan tapi terlambat atau dikembalikan dalam keadaan rusak. Nah, akibatnya nanti sama berupa apa hukuman untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga juga itu biasanya kalau berkaitan dengan wan prestasi. Nah, kita lihat ancaman hukumannya atau ancaman pidananya. Kalau penggelapan itu berapa toh? Ini nanti 2 Januari 2026 itu KUHP yang baru akan berlaku ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Nah, itu di pasal 448 itu nanti ada ancaman pidana 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 nanti kalau nggak salah sekitar 100 juta atau berapa. Nah, kalau pemerasan nanti 2 Januari ke depan eh, itu ancaman pidana penjaranya itu paling lama 9 tahun. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, bahwasanya apa namanya eh, kalau terjadi barter atau kamu wani piro nih kalau mau ngambil ijazah sementara ndak ada perjanjian atau udah lewat waktunya itu bisa diancam pidana. Ini perlu kehati-hatiannya di sini. Nah, kalau PMH ya atau wan prestasi, hukuman bagi pengusaha kalau terbukti ya melakukan PMH atau pengusaha juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, itu hukumannya adalah membayar ganti rugi material akibat kerusakan, kehilangan ijazah atau dokumen pribadi, biaya pendidikan, kendaraan, atau biaya administrasi dan lain-lain, ya, termasuk ganti rugi imaterial. Ya, ini yang apa? Tadi nilai historis, nilai subjektif dari ijazah, terus dokumen pribadi itu. Nah, kalau dari pekerja, hukumannya misalnya perusahaan yang gugat pekerjanya nanti dihukum untuk membayar ganti rugi apa namanya eh, bukan membayar ganti rugi biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, terus denda, penaltinya, terus kalau berkaitan dengan pengakhiran PKWT, kerusakan barang atau aset perusahaan itu juga kalau ada perjanjiannya itu bisa dianggap sebagai wan prestasi. Ya. Nah, kalau apa perbuatan melawan hukum, nah kalau seperti itu hukumannya ya pekerja juga diancam hukuman untuk membayar ganti rugi juga. Nah, dari situ apa mitigasi atau tuntutan apa mitigasi terkait tuntutan pidana dan perdata ini. Yang penting ya, ini kalau sekarang menahan ijazah, yang satu tidak merusak ijazahnya. Jadi waktu awalnya bagaimana ya kembalikannya pastikan sama. Yang kedua tidak menghilangkan. Ini menurunkan ancaman pidana tadi itu. Yang ketiga tidak digunakan sebagai jaminan. Yang keempat mengembalikan ijazah atau dokumen pribadi sesuai perjanjian atau pernyataan. Nah,
lebih lanjutnya misalnya perusahaan harus memiliki dasar hukum perjanjian atau pernyataan penyerahan atau penitipan dari pekerja. Jadi ketika nerima ijazah itu jangan lesan, mesti ada pengadministrasiannya. Yang terbaik adalah dengan perjanjian. Kalaupun tidak ada perjanjian, ada pernyataan atau penitipan dari pihak pekerja. Yang kedua, menjaga ijazah, dokumen pribadi utuh, terus kemudian mengembalikan ijazah atau dokumen pribadi tepat waktu. Jadi kalau memang sudah apa namanya berakhir perjanjian, misalnya perjanjian apa sebagai salesnya atau sudah nggak jadi sales, sementara di bagian yang lain perjanjian apa pekerjaannya sudah nggak relevan lagi dengan isi perjanjiannya, ijazahnya ya dikembalikan. Terus ijazah atau dokumen pribadi tidak digunakan sebagai jaminan ganti rugi PKWT, aset perusahaan dan lain-lain ya, walaupun ada perjanjiannya. Melakukan upaya hukum. Nah, ini kalau sudah habis tapi dia nggak bayar nih penalti atau belum habis perjanjiannya di tengah jalan terjadi breach of contract atau default. Itu kita jangan diem aja sampai perjanjiannya berakhir, jangan didiemin. Kita mesti kirim somasi. Ya. Kemudian kalau udah disomasi tidak ada tanggapan atau apa, lakukan upaya hukum gugatan. Nah, itu yang akan memitigasi tuntutan-tuntutan pidana atau gugatan perdata dari pihak pekerja. Nah, lalu apa sih hakikat menahan ijazah dan bagaimana solusinya? Jadi gini, tadi itu kan menahan ijazah ada dua kondisi ya. Yang pertama kondisi karena adanya hubungan kerja. Ini yang apa? Misalnya karena pekerja kan kalau diterima bekerja sejak mulai ada perjanjian kerja dia punya job description, punya SOP, punya target, punya KPI, punya fasilitas, terus kemudian apa berhubungan dengan aset perusahaan. Nah, ketika kondisi ini berjalan sebelum PHK atau karena job desk-nya misalnya dia jadi sales, jadi kurir atau jadi apa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan aset perusahaan, barang perusahaan atau yang lainnya. Ini kan biasanya diperjanjikan sini ijazahmu titipkan di sini atau kita perjanjikan kamu selama di posisi ini akan terjadi jaminan. Kalau kemudian apa namanya terjadi sesuatu, kamu harus membayar tebusan. Nah, saya hanya ingin mencoba eh, kita lebih jelas melihat situasi ini. Kalau kemudian ijazah yang dijadikan eh, atau dokumen pribadi yang dijadikan jaminan, sementara kerugian perusahaan kalau misalnya dia ngilangin barang atau apa menggelapkan aset perusahaan, jual mobil, jual laptop, handphone gitu loh. Itu kerugiannya apa sih? Kan kerugiannya duit. Lalu pertanyaannya, apakah ijazah, akte kelahiran itu ada nilai rupiahnya? Kan tidak. Lalu sebenarnya pertanyaannya ngapain gitu loh. Ya, ini tidak dalam konteks saya setuju dengan surat edaran itu, tapi justru saya ingin menggugah kita semua. Masih perlu enggak sih nahan ijazah? Apa sih pentingnya gitu? Nah, kenapa saya berani ngomong gitu? Karena nanti di ujung saya akan mencoba memberikan tawaran yang lain, barangkali eh, bisa diimplementasikan. Tapi eh, kami udah beberapa kali sih mencoba mengimplementasikan dan bisa. Nah, itu kalau tadi konteksnya dalam hubungan kerja. Nah, kalau konteksnya dalam apa namanya perjanjian ikatan dinas atau pelatihan itu kan sama. Ikatan dinas perjanjian apa pendidikan itu kan bentuk investasi dari perusahaan terhadap pekerja ya. Terus di situ ada ikatan dinas, ada kepercayaan, ada kebutuhan organisasi dan diharapkan ada kontribusi. Tapi ketika terjadi breach of contract atau apa one prestasi atau default sebelum masa ikatan dinas berakhir, ini kan perusahaan merasa rugi. Rugi kenapa loh? Karena sudah bayari sekolah, sudah ini ternyata tinggal kabur atau ditinggal minggat gitu kan. Nah, dari sini kerugiannya juga kerugian finansial yang bisa dihitung dengan uang. Tapi yang dipegang sebagai jaminan oleh perusahaan itu
ijazah atau dokumen pribadi. Nah, ini kan kalau dilihat lebih lanjut apa sesuai gitu ya eh, uang dengan ijazah atau dokumen itu yang itu enggak mungkin bisa apa untuk ngutang atau kemudian bisa ditukar ke bank jadi uang gitu kan. Nah, ini saya hanya pengen men-challenge teman-teman, masih perlukah ijazah atau dokumen pribadi itu sebagai jaminan? Lalu mestinya bagaimana? Mestinya kalau kerugiannya uang, gantinya adalah uang. Tapi apakah perlu ya dengan ijazah itu? Kalau saya melihat akhirnya ijazah hanya sebagai jaminan, sebagai pengikat supaya nggak kabur. Kemudian yang paling diharapkan oleh perusahaan itu sebagai upaya shortcut untuk mendapatkan ganti rugi. Kamu merugikan perusahaan sekian, sini kalau mau ijazahnya apa kembalikan, kamu bayar dulu ganti rugi. Kan akhirnya hanya seperti itu. Nah, padahal kerugiannya uang. Mestinya yang dilakukan adalah melakukan recovery dalam bentuk uang juga. Nah, kalau begitu bagaimana? Ini tawarannya. Ini ini yang akhirnya eh, eh, se- kami coba untuk berikan tawaran kepada perusahaan terkait eh, menggantikan ijazah itu ada nggak sih alternatifnya? Jadi kami menawarkan buatlah klausula atau klausul escrow account sebagai tawaran solusi. Jadi ketika misalnya mau jadiin sales, ya ini yang dalam konteks hubungan kerja, mau jadiin eh, apa namanya kurir atau apa yang berhubungan dengan aset perusahaan atau apa dengan risiko tinggi. Ketika itu ada perjanjiannya, tambahkan ini sebagai bagian dari perjanjian itu. Buat klausul escrow account. Apa sih escrow account itu? Escrow account itu rekening bersama, rekber ya. Kalau kalau teman-teman suka apa beli GoFood, beli apa itu kan kita apa Tokopedia ya, kita bayar dulu. Nanti kalau barangnya diterima baru sama Tokopedia-nya di okein gitu kan. Nah, ini nanti kalau teman-teman yang dari perbankan mestinya lebih paham apa itu escrow account. Nah, lalu dari klausula escrow account itu implementasinya bagaimana? Si pekerja itu kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan sudah di tingkatan apa namanya memberikan pelatihan atau beasiswa untuk karyawannya itu biasanya tingkat kesejahteraannya kan udah bagus. Biasanya di situ juga ada bonus, ada insentif. Nah, perjanjian escrow account isinya adalah penempatan sementara dana-dana atau apa penerimaan-penerimaan atau pendapatan pekerja dari perusahaan yang non upah. Tapi kalau memang itu tidak ada sampai ke upah nggak apa-apa juga. Jadi konteksnya adalah buka rekening, rekeningnya itu atas nama perusahaan, atas nama pekerja itu yang disebut sebagai escrow account. Nah, sejak perjanjian dimulai untuk ikatan dinas itu, kalau pekerja dapat insentif, itu ditempatkannya di escrow account. Terus dapat bonus, tempatkan di escrow account. Sampai dengan nilai nominal yang disepakati dalam perjanjian. Misalnya, oh biaya pendidikannya ini 20 juta. Oke, kamu biasanya per bulan bisa insentif segini, segini, segini. Nah, ini kurang lebih 8 bulan. Nah, 8 bulan tempatkan di situ. Nah, kalau ternyata nggak ada apa namanya tadi insentif, nggak ada bonus, upah boleh nggak? Nah, ini eh, kami punya klien sedang ada yang mencoba melakukan itu. Jadi dia membuat kesepakatan dengan, yuk upahmu kurangi 30% untuk ditempatkan di escrow account, kamu ikut MT. Nah, ada yang begitu karena dia nggak ada insentif dan lain-lain. Tapi kalau perusahaan yang eh, punya komponen atau apa tunjangan-tunjangan, nah itu yang biasanya ditempatkan juga masukin situ. Sampai kapan? Sampai angka nominal yang diperjanjikan disepakati. Terus kemudian ini bagaimana posisi uang yang ada di escrow account itu? Kalau perjanjiannya terlaksana, kembalikan dong kepada pihak pekerja. Nah, tapi kalau terjadi breach of contract atau gagal dalam
perjanjian ikatan dinas atau dalam perjanjian-perjanjian yang lain, misalnya waktu jadi sales atau jadi kurir kemudian merugikan perusahaan, ya uangnya perusahaan hanya tinggal ambil. Nah, di situ baru ruginya uang, gantinya uang. Nah, itu yang eh, coba kami tawarkan untuk solusi ini. Kalau pertanyaannya, alah, Farda lo ngomong doang, emang pernah sering ya, tapi bukan dalam konteks untuk apa namanya ikatan dinas, karena kan best practice yang sebelumnya masalah ijazah kan dulu nggak soal, jadi kan nggak ada isu itu. Tapi kalau apakah beberapa perusahaan sudah banyak yang menerapkan model escrow account, saya jawab sudah. Jadi gini, ada kondisi-kondisi ya, ketika ada dispute, pengusaha sama pekerja itu apa namanya gontok-gontokan. Nah, kita di posisi perusahaan kadang melihat, wah ini kalau kita nggak bayar misalnya upah proses, atau kita nggak bayarkan pesangonnya sekarang, atau kita ngurangi ini, kita kan melihat resiko nih. Wah, ada resiko dipidanakan. Pidananya apa? Penggelapan. Pidananya apa? Itu kan bisa-bisa saja. Nah, dari situ perusahaan mencoba memitigasi. Wah, aku nggak mau dong, wong aku nggak bayar gaji karena memang dia sudah nggak bekerja atau no work no pay, ngapain dibayar gajinya? Atau supaya aku nggak dituntut karena ini padahal sedang ini lagi ada proses bipartit atau mediasi, daripada begitu hak yang sesuai PP atau PKB-nya atau undang-undangnya oleh perusahaan disimpan tuh, taruh jebret masukin ke escrow account. Untuk apa? Kalau ada laporan polisi atau tuduhan perusahaan melakukan penggelapan, siapa yang menggelapkan? Itu loh, duitnya ada di sana. Nah, itu kondisi pertama. Nah, kondisi kedua, itu sekarang ini lagi musim banget ya. Jadi pekerja menggugat perusahaan, ya, atau perusahaan menggugat pekerja, terus kemudian putusannya sudah final and binding, dan di situ ada hukuman bagi pengusaha untuk membayarkan hak-hak pekerja, pesangon dan penghargaan masa kerja atau hak-hak yang lainnya. Yang kemudian si pekerjanya nggak mau ambil. Ini di kantor kami itu sudah mungkin hampir ada 10 pekerja itu nggak ada yang mau ngambil apa namanya kompensasi yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung yang sudah final and binding. Akhirnya apa yang dilakukan oleh perusahaan? Karena kami ngerti kalau umpamanya pekerja menolak melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung yang final and binding, itu udah ketahuan kebaca arahnya, pasti mau lapor polisi. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh perusahaan? Kita yang mohon eksekusi, walaupun nggak lazim. Loh, yang dihukum bayar malah yang datang ke pengadilan, eh, pengadilan tolong dong hukum aku. Ini apa pekerjaannya nggak mau terima duit gitu. Itu yang terjadi sekarang itu hampir ada 10 kasus itu eh, pekerja nggak mau ambil uangnya. Nah, akhirnya apa? Konsinyasi. Jadi hak-hak yang dituangkan dalam amar putusan Mahkamah Agung itu kita mohonkan konsinyasi ke Pengadilan Hubungan Industrial, kemudian ditransfer ke sana. Itu tujuannya apa? Sama untuk menghindari itu. Tapi kalau tadi tahapannya sebelum ada putusan Mahkamah Agung, di mana kita sudah bisa melihat arah, wah ini bisa dituduh penggelapan, wah ini bisa dituduh ini, itu perusahaan biasanya membuka escrow account, kemudian menempatkan dana si pekerja itu. Nah, berangkat dari eh, best practice itu atau kasus-kasus itu, makanya saya mencoba menawarkan, lah kalau ini untuk menggantikan jaminan ijazah, aku pikir bisa-bisa juga. Kenapa tidak? Kan escrow account itu apa bisa eh, dibuat oleh pengusaha dan pekerja untuk kondisi di mana nanti ketika ada kerugian ya tinggal diambil, kalau ternyata tidak ada kerugian atau perjanjiannya terpenuhi ya dikembalikan kepada pihak pekerja termasuk bunga yang didapat di situ. Nah, bagaimana ngisi escrow account-nya ya kayak tadi itu misalnya dari insentif, bonus atau apa selama itu tinggal diperjanjikan gimana ini. Oke. Itu ya. Nah, itu tawarannya tadi begitu. Lalu bagaimana dengan kedudukan hukum perjanjian atau pernyataan yang apa sebelumnya sudah dibuat oleh perusahaan dengan pekerja? Jawabannya keberlakuannya tetap sah dan mengikat para pihak. Ya. Lalu bagaimana langkah penyesuaiannya?
Perjanjian atau pernyataan tetap dilaksanakan, boleh silahkan diteruskan, dilaksanakan sampai berakhirnya perjanjian atau berakhirnya hubungan kerja, tergantung perjanjiannya kayak apa. Yang kedua, pada saat perjanjian atau pernyataan berakhir, perusahaan mengundang pekerja secara patut untuk mengambil ijazah atau dokumen pribadi dan meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian kepada pekerja apabila ada. Lalu yang ketiga, dalam hal isi perjanjian atau pernyataan belum terlaksana, perusahaan menerbitkan somasi sampai dengan mengajukan gugatan perdata atau membuat laporan polisi. Ini apa? Jadi intinya jangan mbok diamkan aja kalau sudah punya perjanjian nahan ijazah, perjanjiannya apa sudah habis masa berlakunya, ya dipanggil terus kemudian dilakukan upaya hukum. Nah, lalu bagaimana setelah berlakunya SM Menaker? Ya, kalau mau tetap menahan ya tetap sah dan mengikat lah. Wong tadi juga disampaikan oleh Prof. Humbu itu apa namanya? Hanya surat edaran ya. Jadi bukan undang-undang. Jadi perusahaan tetap dapat menjadikan ijazah atau sertifikat kompetensi atau dokumen pribadi sebagai jaminan pemenuhan perjanjian sebelum dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, apabila perusahaan tidak ingin memperjanjikan penahanan ijazah pribadi sebagai jaminan perjanjian, perusahaan dapat menggabungkan perjanjian ikatan dinas dengan perjanjian atau pernyataan non-compete clause dan NDA. Kenapa saya bawa perjanjian non-compete clause? Beberapa pengadilan sekarang sudah banyak sekali yang mengabulkan, termasuk Mahkamah Agung, mengabulkan gugatan pengusaha ketika menggugat pekerja yang default atau yang one prestasi terkait perjanjian non compete clause atau persaingan yang nggak boleh kerja di perusahaan kompetitor itu. Jadi ada pekerja yang mengundurkan diri nggak dapat apa-apa oleh pengadilan negeri, justru ada yang dihukum 800 juta, ada yang dihukum 300 juta gara-gara menandatangani perjanjian non compete clause dan itu tidak dijalankan. Nah, langkah penyesuaian saat ini dan ke depannya, rekomendasinya dari kami, Fardalo, adalah kembalikan ajalah ijazah atau dokumen pribadi dengan mencoba mengimplementasikan klausul escrow account ini. Saya pikir ini akan lebih pas dan lebih baik bagi perusahaan daripada nahan ijazah resikonya banyak, gitu kan, dengan melihat ancaman pidananya juga. Oke, itu yang larangan menahan ijazah. Nah, yang berikutnya SM Menaker mengenai diskriminasi. Jadi, isunya apa sih yang dimaksud diskriminasi atau tidak diskriminasi? Yang kedua, apakah perusahaan dapat mencantumkan persyaratan usia dalam proses rekrutmen? Terus dalam konteks apa rekrutmen menjadi diskriminasi? Apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Nah, ini pengertiannya atau definisi dari diskriminasi di apa eh, KBBI, kemudian di ILO. ILO juga sudah mengeluarkan konvensi ya nomor 111 yang kemudian itu diratifikasi dengan Undang-Undang 21 tahun 99. Ini ada ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Nah, selain KBBI, ILO juga tersebar beberapa undang-undang yang juga mengatur tentang prinsip-prinsip non-diskriminasi. Itu ada Undang-Undang HAM, ngatur. Itu. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadi disebut oleh Prof. Umbu, pasal 5, pasal 6, ngatur. Terus Undang-Undang 40 ya, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-Undang nomor 8 tentang penyandang disabilitas juga itu ada diatur tentang larangan diskriminasi. Nah, jadi prinsipnya yang dimaksud diskriminasi itu membedakan perlakuan karena aliran politik, agama, jenis kelamin, ras, penyandang disabilitas, status ekonomi, suku, warna kulit, bahasa, status sosial itu maksudnya diskriminasi dari aturan-aturan itu ini. Nah, tapi yang menarik, selain ILO tadi menyebutkan apa yang diskriminasi dan ILO juga menyebutkan yang tidak diskriminasi. Nah, ini yang sama dengan SM Menaker nomor 6. Jadi ada kondisi di mana perusahaan juga tidak dianggap diskriminasi ketika bunyinya setiap pembedaan, pengecualian atau pengutamaan mengenai pekerjaan tertentu yang
dasarkan pada persyaratan khas dari pekerjaan itu tidak dianggap sebagai diskriminasi. Nah, ini linear dengan SE nomor 6 yang menyebutkan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut. Pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang melaksanakan pekerjaan. Nah, jadi walaupun ada larangan diskriminasi, tapi ada juga pengecualian dari diskriminasi itu. Nah, sekarang eh, kita akan lihat apa eh, kenapa sih ada rekrutmen itu? Itu kan berangkat dari pekerjaan atau kebutuhan organisasi itu. Nah, pekerjaan atau kebutuhan organisasi itu ada pekerjaan yang tidak terpengaruh oleh sifat atau karakteristik apapun, dan ada pekerjaan yang terpengaruh oleh sifat atau karakteristik tertentu. Nah, SE ini tidak membolehkan diskriminasi dan pembatasan usia kalau pekerjaannya tidak terpengaruh atau tidak punya sifat atau karakteristik apapun. Tapi kalau dia ada karakteristik dan sifatnya tertentu, itu boleh dibatasi. Contohnya apa? Pemanen sawit, supir kendaraan berat, besar atau alat berat gitu. Terus ini apa? Underwater welder itu yang ngelas-ngelas di dasar laut. Itu kan nggak mungkin ya. Sawit itu bisa 50 sampai 100 kilo itu. Kalau umpamanya nggak ada batas usia di situ ya nanti malah jadi persoalan kan. Begitu juga apa tukang las dasar laut ya, terus eh, apa operator-operator alat besar, alat berat itu juga perlu keahlian-keahlian khusus dan fisik yang fit sehingga pekerjaan itu yang maksudnya boleh disebutkan dengan batas usia. Nah, potensi diskriminasi itu sebenarnya bisa terjadi di setiap tahapan ya, karena biasanya kalau mau melakukan rekrutmen kan mulai ada perencanaan pembuatan deskripsi pekerjaan atau job desk. Ada publikasi lowongan, terus screening atau shortlisting, ya, interview, evaluasi atau offering, negosiasi gaji. Nah, ini tahap-tahap ini sangat mungkin sekali terjadi diskriminasi. Nah, ini kita mencoba melihat nih kalau mengikuti versi apa aturan yang tadi disampaikan oleh SM Menaker maupun aturan tentang eh, apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Ini contohnya misalnya nih ada lowongan kerja yang menyebutkan pria atau wanita muslim. Lah ini ini sudah diskriminasi ini. Terus kemudian berpenampilan menarik, wanita usia 25 sampai 35 tahun. Berpenampilan menarik, good looking, rapi dan bersih gitu. Wanita umur maksimal 25 tahun dan belum menikah. Ini maksudnya yang oleh apa namanya SM Menaker maupun oleh aturan hukum tentang diskriminasi itu tidak boleh. Nah, dalam perlakuan itu misalnya diskriminasi pada saat penerimaan pekerja dilihat oh ini kok disabilitas gitu sehingga tidak di apa tindak lanjuti atau diperlakukan secara tidak baik. Terus karena posisi agama ya misalnya karena pakai hijab terus kemudian nggak di apa nggak jadi di interview atau pas interview galak banget atau kelihatan sekali tidak suka gitu kan. Terus karena ras atau karena jenis kelamin. Nah, ancaman hukuman diskriminasi itu ada di Undang-Undang Nomor 1 2023 ini KUHP yang baru ya, itu nanti yang akan berlaku 2 Januari 2026. Itu ancaman pidananya paling lama 1 tahun atau dendanya paling banyak kategori 3. Terus di Undang-Undang Ketenagakerjaan sanksinya hanya administratif. Ya, jadi kalau dari sisi hukum ketenagakerjaan nggak usah takut-takut banget ya, tapi kalau digeser ke pidana itu ada ancaman pidananya 1 tahun. Nah terus kalau di Undang-Undang 40 yang pasal 16 ini pasal ini lolos nih dari perubahan itu penjaranya sampai 5 tahun ini. Setiap orang yang sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada
orang lain berdasarkan ras dan etnis bagaimana dimaksud pasal 4. Ini ancaman hukuman terkait diskriminasi. Lalu bagaimana mencegah diskriminasi dalam rekrutmen? Yang pertama ya memahami apa itu perlakuan diskriminatif itu yang seperti apa. Terus rekrutmen mesti dilakukan dengan mendasarkan pada kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Publikasi atau lowongan kerja menghindari diksi yang bersifat diskriminatif kayak tadi itu ya, masalah harus muslim, harus nggak pakai hijab gitu. Screening dan shortlisting dengan mendasarkan kualifikasi, kemudian interview tidak menunjukkan sikap perlakuan dan ucapan ketidaksukaan karena suku, agama, ras ya. Evaluasi dan offering bersifat objektif, negosiasi gaji mendasarkan pada pekerjaan ini kadang karena oh kamu orang sana, kamu orang sini gajinya beda gitu, pakai range-nya suka-suka itu. Nah, kemudian administrasikan seluruh proses rekrutmen secara transparan dan akuntabel sehingga ketika suatu saat dipertanyakan atau ada laporan, oh perusahaannya diskriminasi, nah itu kita bisa membuktikan itu. Lalu apa anotasinya? Nah ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Humbu ya. Jadi SE-nya ini kalau yang nomor 5 sama nomor 4 sama nomor 5 sama 6 ya. Nomor 5 sama 6 itu memang ditujukannya hanya kepada gubernur. Tapi kalau kita bandingkan dengan SE yang apa bonus bagi pengemudi dan kurir yang waktu itu bonus hari raya itu pimpinan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi itu juga dikirimi surat ini. Ini yang tadi tentunya ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Prof. Umbu. Nah, lalu apa anotasi terhadap SE Menaker ini? Yang pertama, SE Menaker ini bersifat pragmatis ya, jadi hanya wah karena viral gitu, terus kemudian muncul apa SE itu gitu kan. Yang kedua, surat edaran ini juga tidak berlaku surut. Itu kan baru diterbitkan 20 dan tanggal 28 Mei. Jadi kalau sudah ada perjanjian-perjanjian sebelumnya ya tidak ada persoalan karena eh, surat edaran atau hukum pun undang-undang itu juga tidak berlaku surut kecuali dinyatakan dia berlaku surut. Kemudian pengaturan larangan dalam bentuk surat edaran itu tidak memiliki daya laku dan daya ikat bagi pengusaha. Jadi sebenarnya tidak apa. Terus kemudian SE larangan menahan ijazah dan diskriminasi rekrutmen sebenarnya tidak diperlukan karena sudah ada undang-undang yang melindunginya. Masalah diskriminasi ada undang-undangnya. Masalah apa ijazah-ijazah itu pasal-pasal yang ternyata digunakan juga sudah ada undang-undangnya. Sebenarnya ngapain gitu kan? Kemudian substansi atau materi surat edaran larangan menahan ijazah hanya membuat larangan tanpa memberikan jalan keluar atau penyelesaian terkait jaminan ganti rugi atau kehilangan atau kerusakan aset perusahaan. Nah, karena tidak adanya itulah makanya kemudian saya mencoba atau kami mencoba menawarkan klausul Eskon itu barangkali bisa diimplementasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita perdalam atau eh, bahas lebih lanjut dalam diskusi. Terima kasih teman-teman, Mbak Moderator, monggo. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Willy. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak atau Ibu peserta yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu, lalu nyalakan mikrofonnya dan nyalakan kameranya. Raise hand mana raise hand yang kayak itu. Atau langsung open mic nggak apa-apa. Langsung, ya, langsung open mic nggak apa-apa. Sampaikan aja. Raise handnya gini aja ya. Siap. Selamat sore Pak.
Tadi saya Agus Sartono Pak dari PT Sanggar Sana Baja atau SSB. Ini terkait eh, tidak diperbolehkannya atau tidak dianjurkannya menahan ijazah. Kalau kita menahan surat paklaring atau surat keterangan kerja, itu secara peraturan hukumnya seperti apa ya Pak? Kalau dia memang punya kewajiban maksudnya gitu ya. Hmm. Atau tadi kan ada surat, kenapa? Tadi dasar penahanan ijazah itu kan memang ada dasar tadi yang Bapak sudah sampaikan beberapa poin gitu. Hmm. Kalau ijazah tidak diperbolehkan, diperbolehkankah Pak kita menahan surat faklaring atau surat keterangan kerja sebelum mereka menyelesaikan kewajibannya gitu. Dan ada dasar hukumnya Pak, kita wajib memberikan faklaring tersebut. Itu dulu Pak. Terima kasih Pak Adi Arianto. Oh, gimana Bu Moderator langsung dijawab? Dikumpulkan. Bisa langsung dijawab Pak Willy, kepada Pak Oh Willy. iya, ya, oke. Verklaring ya, verklaring itu sebenarnya kan perusahaan menyampaikan pengakuan bahwasanya orang atau pekerja itu pernah bekerja di perusahaan. Poinnya kan hanya itu. Nah, hal itu bagi pekerja itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk ketika dia nanti melamar kerja di tempat lain. Sebenarnya kan poinnya itu. Nah, ini sebenarnya kalau digunakan eh, apa logika lah yang namanya ijazah saja sebenarnya nahan ijazah itu nggak pas, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya selain hanya sebagai upaya pengikat, upaya jaminan sama upaya shortcut. Lah apalagi kok cuma verklaring gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya biasanya tergantung ya, ada beberapa perusahaan yang mewajibkan memberikan verklaring itu diatur di dalam PP atau PKB-nya. Nah, kalau kaidah otonom perusahaan PPPKB itu mengatur dan menyebutkan bahwa kalau selesai bekerja, perusahaan wajib untuk memberikan verklaring atau surat keterangan kerja, ya itu sudah jadi hukumnya harus diberikan. Nah, tapi kalau nggak ada bagaimana gitu kan? Kalau nggak ada, memang tidak ada aturan yang melarang itu. Kalau nggak memberikan ya ada hukumannya nggak, ada sanksinya nggak, ya nggak ada juga sih. Cuma pertanyaannya buat apa? Kalau tujuannya ada kerugian, recovery-nya bukan dari nahan verklaring atau nahan ijazah sebenarnya. Jadi kita sering urus ya misalnya perkara fraud, itu kerugian 5 miliar, 6 miliar. Recovery-nya bukan dari ijazah atau dari apa gitu. Yang kita lakukan adalah investigasi. Kamu punya apa? Nah, itu biasanya nanti ujung-ujungnya kita bertindak sebagai kuasa penjual dan apa menerima kuasa jual sekaligus nanti bertindak sebagai pembeli dapat sertifikat, dapat apa. Nah, itu lebih konkret dibandingkan nahan ijazah atau tidak mengeluarkan verklaring itu. Itu sih upaya-upaya kalau umpamanya berkaitan dengan lalu bagaimana jaminan ganti rugi itu. Ini kasus saya terakhir ada juga apa namanya pekerja karena dia punya kewenangan itu berhubungan nama vendor. Aku perlu ini nih ini. Hmm. Jadi kamu bayar dulu ke aku. Nanti tak carikan barangnya. Nah, habis itu kamu kirim invoice-nya ke perusahaan. Nah, uang yang diberikan vendor ke pekerja itu ternyata tidak untuk beli barang. Perusahaan terima invoice. Loh, ini gimana kok? Dan itu nilainya sudah ditemukan 3,1 miliar. Lah, kalau tadi ya kita nggak bicara besar kecil ya Mas, tapi kemudian nek mung cuma verklaring gitu loh apa gitu, terus ijazah apa ya itu worth it gitu kan. Nah, makanya eh, klien-klien kami sih tidak pernah disarankan untuk ngapain lah itu. Kalau ada kondisi kayak gitu, yuk kita kejar sampai di mana dia punya apa,
upaya recovery-nya, misalnya dengan kamu punya rumah sini kuasa jual, diambil, dibeli oleh salah satu pembeli, nanti dijual jadi uang perusahaan. Walaupun ada perusahaan misalnya beberapa perusahaan Amerika menganggap itu tidak sesuai code of conduct-nya mereka, tapi sebagian masih oke lah yuk begitu. Itu sih. Iya. Hmm. Jadi Pak Varianto, di kami ini kan surat pekarangan ini kan bisa dijadikan salah satu persyaratan untuk klaim ya. Hmm. Entah itu BPJS, entah itu di kami ada DPLK juga Pak. Jadi Ya. itu harus ada surat keterangan supaya mereka kalau sudah keluar dari kami itu bisa melakukan klaim. Ya mungkin jadi saran, jadi enggak apa-apa Pak ya menahan perkelaring kalau dia ada kewajiban. Cuman kalau nilainya mungkin nggak kecil, nggak gede. Kalau nilainya besar, saran Pak Varianto adalah ya udah tuntut aja secara perdata gitu ya, secara Iya, hukum tapi saya jadi lebih clear gitu ya. Mhm. tapi nggak sarankan juga lah, itu kan hak keperdataan pekerja ya. Jadi Iya, iya, iya. hak keperdataan pekerja karena itu berkaitan dengan, ya sebenarnya kalau masalah BPJS atau apa itu dari SKPHK itu juga bisa. DPLK ya. Terus kemudian dari apa berhentinya pembayaran itu kan juga bisa cair juga itu kalau ada situasi-situasi itu. Tapi eh, kalau melihat manfaatnya buat apa sih nahan berkelaring, mau tinggal dikasih aja. Cuma kan kadang di dunia HR itu ada kode-kode atau nggak usah dibilang dengan prestasi baik atau apa, pokoknya ya bener kamu pernah kerja di sini tahun sekian sampai sekian, dah. Jadi kalau ada kerugian ya dikejar kerugiannya, karena itu nanti jadi presiden yang tidak baik kalau ada kerugian perusahaan diem aja. Tuh, Mas. Oke. Oke, terima kasih Pak Varianto. Cukup Yuk. clear. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain? Monggo bisa dibuka mikrofonnya, dinyalakan kameranya. Selamat sore, Pak Willy. Mbak Diana, monggo silakan Mbak. Aku mau tanya secara em, konkretnya, karena aku tadi yang escrow account itu sebenarnya buat aku masih baru ya. Maksudnya aku baru dengar juga sekarang gitu. Karena biasanya kalau dulu tuh bikin perjanjian dengan perjanjian MT, pasti mintanya ganti rugi. Nah, Gitu. Walaupun pada akhirnya nggak bisa diimplementasi juga gitu, kabur kabur aja, perusahaan nggak ngejar gitu kan. Nah, boleh nggak sih Mas mungkin dari best practice di bisa di sharing seperti apa sih tahapannya kalau kita mau bikin escrow account itu, lalu kita harus apa namanya menerapkannya terhadap si calon-calon MT ini seperti apa gitu. mm, iya. Jadi tetap gini Mbak Diana, itu kan tadi posisi yang apa escrow account itu menggantikan jaminan ijazah itu gitu. Nah, perjanjiannya ya tetap kalau kamu nggak memenuhi waktu periode ikatan dinas ini, maka ganti rugi tetap ada. Nah, ganti rugi ini kan bentuknya duit toh. Perusahaan suruh bayar berapa? Pekerja suruh bayar berapa kalau dia tidak menyelesaikan tahap ikatan dinas itu. Nah, katakanlah tadi kan aku contohkan 20 juta. Ikatan dinasnya H1 N2 plus 1 apa gimana itu biasanya kan, atau kurang lebih sekitar 3 tahun atau 5 tahun gitu kan. Nah, pada periode kita memulai membuat perjanjian ikatan dinas itu, kita tambahkan tuh klausula escrow account itu. Nah, escrow account kalau ada di situ nanti misalnya ini pekerja penerimaan seperti insentif bonus, misalnya eh, dia bonus 5 juta atau berapa gitu kan. Dengan 3 kali atau di 50%-nya selama berapa kali bonus itu ditempatkan di escrow account. Nah, kalau udah 20 juta ya sudah sesuai apa nilai kerugian itu. Nah, kalau pertanyaan teknisnya bikin escrow account di mana, di bank gampang itu escrow account itu. Ya. Karena apa klienku sering bikin untuk nampung dana-dana yang nanti takutnya dituduhkan oleh pekerja kalau nggak dibayarkan itu dianggap penggelapan. Nah, cuma nanti dalam perjanjian ikatan dinas karena ada klausula escrow account itu mesti diatur juga kapan pencairannya, kapan pengembaliannya, terus dalam keadaan apa ini bisa dicairkan kepada perusahaan, dalam keadaan apa ini bisa dicairkan kepada pekerja. Jadi membuat tambahan itu.
Biasanya itu memang terpisah, tapi karena ini konteksnya untuk menggantikan jaminan dalam konteks ikatan dinas, tinggal digeser aja itu perjanjian-perjanjian escrow account masuk sebagai tambahan klausula dalam perjanjian ikatan dinas itu. Jadi nggak usah repot-repot mikirin nyimpen ijazah, nanti nek rusak malah jadi pidana lain-lain gitu kan. Ya ini keluar dari ini aja sih, cari jalan gitu, jangan ini. Gitu, Mbak. Mas, kalau misalnya nih ya, Hmm. tadi kan disampaikan bahwa kalau nggak dari bonus insentif, let's say dia kan misal baru ya, Hmm, hmm, kalau hmm. karena dia masih belajar dulu, berarti kan Ya, belum ada tuh komponen tersebut gitu. Nah, ya. kalau kita mau ngambil persentase dari upah yang dia terima setiap Hmm, bulannya, hmm. sebaiknya berapa persen? Ya, yang maksimal jangan 50% karena batas motong itu 50%. Ini yang lagi dicoba diterapkan sama klienku ada itu 30%. Ya. Tapi itu kan kita bukan motong sebenarnya. Dia sepakat untuk menempatkan 30%-nya di dalam escrow account itu untuk jaminan selama ikatan dinas. Kenapa nggak motong? Kita nggak ngambil, nggak gelapkan loh perusahaan. Dia naruh, kalau kamu benar dan baik-baik saja, uang itu akan kembali lagi kok. Bareng sak bunga-bunganya buat kamu. Asal ininya jalan. Tapi kalau terjadi breach of contract pada periode itu ya itu masuk ke perusahaan. Gitu, Mbak. Oke, thank you. Baik, tadi ada yang raise hand, Pak Hanif Alfarisi, betul ya? Boleh Ya, betul. silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan saya mungkin untuk Pak Willy, izin Pak mau bertanya. Saya Hanif dari Maybank Pak. Jadi Hmm, kalau yang saya tangkap dari pembahasan yang sudah berjalan dari tadi, memang sebaiknya untuk ke depannya atau mungkin saat ini penahanan ijazah tidak dilakukan. Seperti itu ya Pak Willy ya. Jadi, ya. nah cuma hanya saja mungkin yang selama saya berkarir di hubungan industrial, yang saya tahu praktisnya adalah penahanan jasa memang mayoritas dilakukan untuk program manajemen trainee atau program Hmm, MDP dan lain sebagainya. Nah, di penahanan jasa tersebut juga disertai dengan adanya biaya penalti apabila ya. tidak sesuai dengan jangka waktu ikatan dinas seperti hal itu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, mungkin menurut menurut saya pribadi sudah clear dalam hal karyawan yang tidak sesuai dengan masa ikatan dinasnya keluar itu tetap dikembalikan ijazahnya. Nah, namun terkait dengan penaltinya nih Pak Billy, saya mau tanya, Hmm, apabila dalam masa ikatan dinas itu karyawan yang bersangkutan itu misal terjadi PHK entah karena fraud atau karena hal lain yang mengakibatkan adanya pengangkatan hubungan kerja. Nah, di situ terdapat misalnya ada pesangon di situ Pak. Nah, hmm, tetapi pesangon ini pun tidak bisa menutupi daripada uang ikatan hmm. dinas yang sudah diperjanjikan di awal. Nah, Ya. ini apakah boleh Pak kita menahan upah terakhir atau pesangon terakhir sampai dengan ada kesepakatan terkait dengan pelunasan kewajiban ikatan dinas tersebut. Mungkin Ah, seperti itu sih Pak Willy. iya, sebenarnya bukan menahan, langsung dipotong boleh, gitu kan, Oh, dipotong. diperhitungkan bahasanya. Ya. Nah, Ya, jadi saya juga pernah punya kasus, Mas ya, itu perusahaan besar juga ya, itu setelah putusan karena banyak kewajiban-kewajiban, terutama untuk membayar car ownership program itu, ya, jadi itu khususnya berkaitan dengan COP. Nah, yang terjadi pada saat proses di PHI sampai Mahkamah Agung, justru si pekerja dihukum untuk membayar perusahaan kalau nggak hmm. salah 35 juta atau berapa gitu dari tuntutan sekitar 900 juta something yang terjadi karena ada kewajiban-kewajiban kita perhitungkan dari hasil perhitungannya justru minus karena ada hitungan koperasi yang juga sudah diberikan Hmm. kuasanya kepada perusahaan untuk apa memotong upah itu ya kewajibannya itu sehingga putusannya justru pekerja yang harus bayar perusahaan. Nah, jadi kalau memang itu adalah kewajiban itu boleh dan bisa diperhitungkan dengan apa hak si pekerja itu. Oke. Mungkin izin sharing sedikit ya Pak Willy ya. Mungkin Hmm. kalau di lapangan yang saya temui selama ini, kalau misal itu nilainya bisa dipotong menutupi, itu Hmm. nggak ada kendala Pak. Tapi kalau dipotong masih minus, nah itu jadi agak agak apa? Kendala juga karena dipotong nggak dipotong tetap minus gitu Pak sebenarnya Pak. Nah, mungkin di sini saya mau tanya Pak terkait dengan
kalau secara regulasi atau ketentuan hukumnya, kalau misal kita memotong langsung seperti itu, apakah ada sanksi mungkin karena banyak karyawan yang saya tahu itu berpendapat bahwa upah atau pesangon terakhir itu berbeda hal dengan ikatan dinas yang diperjanjikan gitu Pak. Jadi Hmm. menurut mereka tetapnya harus dibayar aja untuk yang ikatan dinas nanti urusan lain seperti itu. Nah, memotongnya ini secara hukum tuh gimana Pak? Apakah sah-sah saja karena belum tentu setiap perusahaan tuh ada regulasi internal yang menyatakan itu berhak Ya. untuk dipotong seperti itu. Hmm. Ya, aku paham. Yang satu dianggap hak apa ketenaga Pak. kerjaan, Iya, yang satu betul. hak keperdataan. Karena Ya. ikatan dinas ini Heeh. dianggap hak keperdataan gitu kan. Ini perjanjian perdata itu. Nah, Heeh. saya tidak setuju dengan itu karena juga ada putusan apa mengenai ikatan dinas itu ya di Jakarta Utara. Itu waktu apa si pengusaha menggugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan bahwa ini kewenangannya PHI. Itu apa perjanjian ikatan dinas juga itu. Sehingga walaupun itu perjanjiannya terpisah dari perjanjian kerja, tapi karena dibuat dalam konteks hubungan kerja, adanya dalam konteks dia menjadi pekerja untuk pendidikan dan pelatihan, itu termasuk yang dikualifikasikan sebagai perselisihan hak. Walaupun ya bisa diperdebatkan. Ini kan perjanjiannya perjanjian perdata. Sebenarnya kan tidak ada istilah perjanjian perdata. Wong antara pengusaha sama pekerja kok perjanjian perdata itu ya perjanjiannya perjanjian tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian kerja. Jadi perjanjian-perjanjian misalnya host ownership program, perjanjian car ownership program, perjanjian pendidikan atau pelatihan itu kan perjanjian tambahan karena adanya perjanjian pokoknya itu perjanjian kerja. Kan kalau orang di luar nggak mungkin kita bikin perjanjian sama orang lewat, yuk kamu ikut ikutan dinas, kan nggak begitu gitu. Iya. Jadi akhirnya dalam apa penerapannya yang seperti itu bisa diperhitungkan dan kita beberapa kali memperhitungkan apa kewajiban-kewajiban yang seperti ikatan dinas, kewajiban apa dengan angka apa namanya hak pesangon itu Ya. bisa diperhitungkan. Dawang koperasi apa urusannya juga? Kan nggak Iya. ada juga kan? Nah Iya. itu logiknya di situ, Mas. Tapi ada celah nggak sih Pak kalau misal dilaporkan penggelapan atau penahanan gaji kayak gitu, ada celah nggak Pak kira-kira Pak? Ya ada, justru itu Tetap ada makanya ya? makanya tadi aku cerita bahwa apa kami cukup berpengalaman dengan escrow account karena Oke, itu oke. apa untuk menghindari hal-hal seperti itu tak Hmm. tempatnya tuh dibikin di escrow account itu. Kalau dituduh penggelapan, penggelapan kan menguasai, menghilangkan gitu tuh. Hmm. Enggak Hmm. ada itu duitnya kok cuma nggak diambil karena harus begini syaratnya kan gitu. Ya, oke. Oke, mungkin terakhir pertanyaan dari saya, Pak Willy. Kalau saya membaca dari SE Menaker yang terkait penahanan jasa, itu Hmm. ada kategori yang diperbolehkan tuh, Pak, apabila dibiayai oleh perusahaan tuh. Ya, Mungkin kalau di sini yang saya tangkap, mungkin kalau ada beasiswa S2 dari perusahaan, ya. berarti itu, Pak. Nah, kalau konteksnya seperti itu, berarti apakah eh, masih possible atau diperbolehkan gitu Pak terkait dengan penahanan ijazah apabila saya nih dapat S2 dari perusahaan saya gitu terus saya diikat misal 2 tahun seperti itu Mm-mm. Pak ya boleh pandangannya Pak Willy. Boleh, yang itu boleh. Yang itu boleh berarti ya Yang nggak itu ada isu boleh. berarti ya Pak yang itu ya. Enggak ada isu, cuma buat apa nahan jasa gitu loh. Oh iya. Makanya mendingan sini kamu pada naruh uang di escrow account gitu toh sebesar nilai Hmm. apa biaya pendidikan itu. Hmm. Jadi Hmm. suatu saat apa enggak tercapai duit yang apa dipotong oleh perusahaan itu ditarik jadi ganti ruginya gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Willy. Ya, Cukup membantu. Thank you. oke. Yuk sama-sama. Ini ya timnya Mbak Yulia ya. Ya betul Pak. Dulu kita ketemu di PKPA juga Pak. Oh iya. Iya iya iya. Hmm. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain? Mungkin bisa langsung di raise hand atau langsung disampaikan pertanyaannya. Nggak ada. Nah, tapi Ada ya? sebentar ini buat tambahan masukan buat teman-teman di sini ada temanku nih, Mas Mahendra nih. Mas Mahendra coba apa mau ada yang disampaikan atau punya pendapat apa nih tentang SE kan itu bagiannya sampean tuh.
Iya Pak Willy Waterson Pak, undangannya Pak. Ini saya sembari ini Pak, perjalanan balik ke Solo ini, maaf, off Ya, cam ini Pak. uh, Iya, ini sebenarnya, oh iya, saya mediator hubungan industrial Bapak Ibu. Jadi di kalangan mediator sendiri, ya seperti itu Pak. Surat edaran itu kekuatan hukumnya sejauh mana kan gitu. Nah, akhirnya ya saya dapat pencerahan Pak, itu kan apalagi soal escort con tadi ya, itu kan sebagai sebuah solusi. Tapi rata-rata Pak, ketika ada muncul hubungan kerja untuk tingkat pekerja yang middle law ya Pak ya, yang dimana dia tidak memiliki bargaining position saat membuat perjanjian kerja karena posisi secara tawar ekonomi dan sosial itu lebih rendah ya Pak ya daripada pengusaha. Untuk solusi yang Bapak maksud tadi mungkin hmm, cukup berat mungkin Mbak ya di awal ketika mereka membuat sebuah perjanjian kerja, harapannya mereka di bulan pertama sudah dapat upah nih kan gitu. Apalagi upah komponen upahnya cuman upah pokok tanpa tunjangan yang sebesar upah minimum kan gitu. Ah, itu nanti gimana Pak? Tapi ya, tadi saya sepakat Pak, artinya dengan solusi seperti itu bisa dianalogikan juga ada semacam deposit lah gitu kan. ya, Ah, yang mungkin nanti mungkin nilainya tidak seberapa. Terus perihal ganti rugi juga sebenarnya juga sudah diatur di pasal 62 Undang-Undang 13 2003 itu untuk yang PKWT. Tapi pada prakteknya memang untuk pekerja-pekerja yang langsung cabut aja itu cukup kesusahan Pak perusahaan ini untuk menempuh jalur mekanisme dari perundingan bipartit gitu kan. Diundang nggak datang gitu. Sampai tripartit ke Disnaker juga pekerjanya nggak datang gitu kan. Apalagi ditambah membawa aset gitu kan, misalnya laptop ataupun kamera gitu kan. Nah itu yang mungkin nanti mohon pencerahannya Pak. Ada solusi lain apa yang mungkin bisa disepakati? Terus terkait ini Pak, Perda juga Pak. Di Jawa Timur memang untuk dokumen pribadi yang salah satu penjelasannya termasuk adalah ijazah, KTP, akte segala macam itu memang dilarang. Kata dilarang itu kalau sudah di dalam undang-undang itu sudah cukup kuat sekali dan ada sanksinya. Hanya saja di Perdanya Jawa Tengah nomor 13 tahun 2023 itu dilarang tapi tidak ada sanksinya, Pak. Dilarang tapi tidak ada sanksinya gitu kan. Nah, otomatis ketika ada klausul ada penahanan ijazah penyimpanan lah saya nyebutnya penyimpanan ijazah di dalam klausul perjanjian kerja tertulisnya untuk PKWT maupun PKWTT ataupun di dalam peraturan perusahaan tentu akan bertentangan ya Pak ya karena secara kaidah hierarki hukum kan perda termasuk salah satunya ya Pak. Dan apakah bisa mengikat juga Pak perda di sebuah provinsi akan berdampak kepada provinsi lain yang belum ada perdanya? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Pak Tersun. Ya, ya, ini bagiannya Prof. Unggul nih, itu, Baik, kepada Prof, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya, Prof. Ya, biar saya bisa apa eh, apa namanya tuntas jadi pembicara kan kalau tanya jawab nggak ada yang nanya nanti Pak Willy marah-marah sama saya. Saya tadi pikir ya udah diborong sama Pak Willy aman lah saya tapi ternyata Mas Mahendra ada di bagian belakang. Nah, eh, sebelum ke Mas Mahendra ya, itu kan tadi semua hal yang disampaikan Pak Willy, saya kira beliau yang lebih kompeten di bidang apa namanya hubungan industrial atau ketenaga kerjaan ya. Cuma memang saya hanya melihat di sisi ini ya, di sisi tadi gagasannya Pak Willy kan di sisi pemberi kerja ya, kan nggak ada gunanya, nggak ada manfaat apa-apa nahan ijazah, emang nggak berharga apa-apa itu. Tetapi mungkin di sisi pekerjanya itu sesuatu yang mengerikan sehingga eh, mereka apa namanya protes ya. Jadi di sisi pemberi kerjanya hanya pegang barangnya, nilai uangnya menurut Pak Willy agak susah mau dikonversi kapanpun, saya tidak tahu berapa itu. Tapi di sisi pekerjanya, mungkin itu dia terhambat untuk apa namanya memperjuangkan masa masa depannya. Tapi oke lah itu soal yang lain. Itu satu. Yang kedua, yang SE nomor 6 tadi juga sudah ditegaskan oleh Pak Willy dan juga saya katakan sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Naker sendiri kan soal larangan diskriminasi. Sebenarnya kalau mau buat SE yang benar, SE nomor 6 itu cukup hanya memberikan penegasan ya.
tidak membuat semacam norma yang baru seakan-akan tidak pernah ada. Jadi dia sebenarnya cukup hanya menegaskan bahwa prinsip dalam apa namanya hubungan kerja tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan bla 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 bla, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Naker atau Undang-Undang tadi HAM atau Undang-Undang larangan apa namanya disabilitas dan konvensi-konvensi internasional. Cukup gitu saja sebenarnya surat surat edaran. Tapi kan yang dibuat ini seakan-akan belum ada normanya. Itu yang saya katakan dia tidak merefer sama sekali peraturan yang pernah pernah ada. Nah, yang berikut tadi Mas Mahendra apa namanya soal perda ya. Jadi saya mau menanggapi yang prinsip dulu. Eh, Perda itu memang kewenangannya daerah. Ya, daerah yang dimaksud sini bisa provinsi, bisa kabupaten atau kota. Nah, utamanya pejabat yang berwenang membentuk perda itu kan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Itu prinsipnya clear. Jadi tindakan mereka buat perda itu ya sesuai dengan kewenangannya. Tetapi sesuai dengan kewenangan saja kan tidak cukup untuk menyatakan sebuah tindakan itu sah atau valid. Apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah soal materi muatan dari perda itu. Prinsipnya ya, dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi nanti perlu kita lakukan identifikasi apakah di Jawa Timur misalnya tadi termasuk di Jawa Tengah ya, larangan untuk melakukan penahanan dokumen pribadi, ijazah atau apapun nama yang lain itu kita harus mengujinya ada nggak pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi dari Perda itu. Ya, karena ini perda tingkat provinsi, berarti kita melihat ke peraturan menteri, kita bisa melihat ke peraturan presiden, peraturan pemerintah, bahkan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk undang-undang lain yang terkait. Kita perlu uji ke sana, ada nggak? Atau diperkenankan nggak? Atau jangan-jangan sebaliknya di atas tidak diperkenankan, lantas ada daerah yang salah mengartikan otonomi daerah, menganggap kita bisa buat peraturan semaunya, itu kan tidak bisa. Jadi ada soal kebersisteman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang prinsipnya tadi antara peraturan yang lebih rendah ya normanya atau materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Nah, aspek yang kedua tadi saya setuju dalam dalam prinsip perundang-undangan kan norma yang sifatnya larangan ya, atau kaidah yang sifatnya larangan maupun kaidah yang sifatnya apa namanya kewajiban itu harus disiapkan cara untuk apa? Cara untuk kewajibannya bisa dijalankan dan cara agar larangannya tidak dilanggar. Nah, itu yang kita sebut dengan sanksi. Jadi sanksi sebenarnya itu kan berguna untuk apa? Untuk menegakkan kewajibannya supaya dijalankan dan untuk menjaga supaya larangan-larangan itu tidak dilanggar. Nah, itu sebabnya kalau lihat cara perumusan sanksi, ya, baik sanksi yang sifatnya administrasi atau sanksi yang sifatnya pidana, dia akan selalu merefer pasal mana yang dilanggar atau pasal mana yang memberikan kewajiban. Tidak bisa tiba-tiba muncul sanksi dalam bentuk cek kosong dalam perumusan norma baik di tingkat perda maupun norma di peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, yang terakhir, apakah perda di satu provinsi itu bisa berlaku atau bisa digunakan oleh provinsi yang lain? Prinsip hukumnya tidak. Ya, ada yang namanya dalam pembatasan kekuasaan, ya ada yang namanya selain persoalan materi, ada persoalan yang namanya lokus. Ya, jadi kalau Perda Jawa Timur, ya keberlakuannya hanya untuk wilayah provinsi Jawa Timur. Tidak bisa Jawa Tengah menjadikan itu sebagai dasar dasar hukum karena sifatnya adalah lokal statut atau peraturan yang berbasis pada lokal atau wilayah tertentu. Gitu, Mbak Moderator, Mas Mahendra dan Mas Willy. Terima terus Pak, Prof. Umbu. Mantap, tercerahkan. Artinya bisa izin menambahkan Pak. Artinya bisa ada kemungkinan bahwa mungkin di provinsi Sumatera lah gitu kan, yang belum ada perdanya mengatur itu.
kembali ke sebuah asas kebebasan berkontrak ya Pak ya. Artinya boleh ya Pak ya. Misalnya gitu kan. Karena bicara soal penahanan ijazah sendiri ini kan juga bentuk perlindungan hak pengusaha Pak kan itu. Bukan hanya soal pekerja juga. Ini kan yang juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti ketika pekerja itu ada prestasi atas perjanjian kerja yang kontrak untuk waktu tertentu, kemudian belum selesai perjanjian kerjanya, dia main cabut aja, Pak, membawa aset gitu kan. Ini kan bentuk perlindungan juga. Walaupun ada beberapa saya lihat putusan PHI ataupun MA itu yang mendasarkan semacam kayak jurisprudensi atas perda di Jawa Timur, Pak, dipakai untuk putusan hakim untuk mengembalikan ijazah gitu kan. Ada disebut juga di situ. Apakah bisa dibenarkan, Pak, ketika di dalam daerah tersebut, provinsi ataupun kabupaten kota belum mengatur soal perda larangan ijazah? Kalau saya katakan surat edaran ya hanya lebih sifatnya himbauan kan, Pak, gitu kan? Ya, kalau sebagai dasar bertindaknya pemerintah di satu daerah, dia belum ada perda, kemudian dia gunakan perda daerah yang lain, nggak bisa. Kalau Baik, acuannya perda. baik. Tetapi kalau acuannya peraturan yang sifatnya nasional, tadi kan apakah naik sedikit ke atas itu kan peraturan menteri, kan bisa. Nah, yang masalah kan misalnya ada persoalan di Jawa Timur, dia merefer perda di Jawa Tengah. Itu kan nggak ada, lokusnya beda. Baik, Pak. Well Ya. note. Matur suwun. Baik. Mungkin dari teman-teman peserta webinar ada yang mau didiskusikan kembali? Apabila tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, mungkin webinar hari ini kita cukupkan sampai di sini karena pas sudah jam 16.00 juga. Eh, Sebelum kita tutup acara ini, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi acara. Oke. Oke. Saya mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah terdokumentasikan. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Umbu dan Pak Willy atas pemaparan yang sangat amat insightful dan memberikan wawasan yang luas. Untuk pengiriman buku, sertifikat, dan juga rekaman nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Bagi peserta yang belum mengirimkan alamat pengiriman buku, mohon untuk diinformasikan ke Suci ya di nomor 0819 1078 4438. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, kepada narasumber. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Oke, terima terima kasih. kasih semuanya. Ya, teman-teman. terima kasih. Terima kasih. Iya, di bawah 5, 20.